Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat Allah kita dapat melaksanakan presentasi pada siang hari ini. Selawat berangkaikan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina. Baik, langsung saja ke presentasi dari makalah pribadi saya, yaitu yang berjudul ini PPT-nya yang berjudul Perlawanan Bangsa Indonesia Terhadap Kolonialisme. Baik, kita masuk ke pembuat dari eh, makalah atau PPT ini. Saya sendiri Muhammad Hakil Anahli dengan NIM 240464143. Baik, ada latar belakang dari masa penjajahan kolonialisme ini, yaitunya Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, khususnya rempah-rempah yang menjadi komoditas berharga di pasar dunia pada masa lampau. Kekayaan Indonesia, kekayaan ini menarik perhatian bangsa luar untuk datang ke Indonesia, terutama bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Nusantara, yang pada awalnya bertujuan untuk berdagang, namun kemudian berkembang menjadi upaya penguasaan dan penjajahan terhadap Nusantara sendiri. Selanjutnya kita masuk ke poin pertama, yaitu kedatangan bangsa kolonial ke Indonesia. Yang pertama yaitunya kedatangan Portugis pada tahun 1511 sampai 1661. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa yang pertama yang berhasil mencapai ke Nusantara. Pada tahun 1511, mereka berhasil menguasai Malaka di bawah kepemimpinan Alfonso de Albuquerque. Selanjutnya kita masuk ke Belanda. Belanda masuk ke Nusantara pada tahun 1596 sampai 1942. Belanda pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 1596 di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman. Untuk memperkuat posisinya pada tahun 1602, Belanda mendirikan VOC. Dan selanjutnya kedatangan Inggris ke Nusantara. Kedatangan Inggris ke Nusantara sempat menguasai Indonesia selama 5 tahun di bawah pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Selanjutnya, kedatangan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942 setelah mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia Kedua. Namun Jepang akhirnya mundur setelah ada berbagai intervensi. Pertama yaitu perlawanan dari bangsa Indonesia sendiri, kedua yaitu adanya eh, perang Jepang dengan sekutu. Sekutu membom pusat-pusat di Jepang, terutama yaitu Nagasaki dan Hiroshima pada waktu itu. Selanjutnya bentuk-bentuk perlawanan di Indonesia. Perlawanan di Indonesia bersifat kedaerahan yang pertama sebelum abad ke-20. Perang yang bersifat kedaerahan itu yang pertama ada Perang Maluku, Perang Trunojoyo, perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa, Perang Diponegoro, Perang Padri, Perang Aceh, Perang Bali, perlawanan rakyat Maluku, Perang Banjar, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu perlawanan melalui gerakan nasional, yaitunya perlawanan bangsa Indonesia pada abad ke-20. Yang pertama didorong oleh faktor pendorong gerakan nasional, yang kedua organisasi-organisasi gerakan nasional, yang ketiga yaitu Kongres Pemuda dan Sumpah Pemuda. Selanjutnya perlawanan terhadap Jepang pada 1942 sampai 1945. Meskipun pada awalnya Jepang disebut sebagai saudara tua yang membebaskan dari Belanda, rakyat Indonesia segera menyadari bahwa Jepang justru lebih kejam. Eksploitasi besar-besaran untuk kepentingan perang
melahirkan perlawanan rakyat seperti perlawanan peta atau pembela tanah air di Blitar pada tahun 1945 dipimpin oleh Supriyadi. Yang kedua yaitu perlawanan di berbagai daerah akibat kerja paksa atau robusa dan penderitaan rakyat yang terus-menerus di Nusantara. Persiapan kemerdekaan oleh tokoh-tokoh pergerakan dan pemanfaatan momentum kekalahan Jepang. Itulah berbagai apa namanya tadi perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme di Nusantara pada kala itu. Yang sudah saya jelaskan, mungkin sedikit singkat penjelasannya. Bisa kita jelaskan lagi di dalam makalah yang telah saya bikin dengan sedemikian rupa dengan bentuk bahasa yang sesimpel-simpelnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan dari eh, makalah yang telah saya presentasikan, yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme berlangsung selama berabad-abad, dimulai dari masa kedatangan Portugis hingga pendudukan Jepang. Perlawanan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak pernah menyerah terhadap penjajahan yang bangsa Eropa dan Jepang lakukan kepada kita atau rakyat Indonesia. Bentuk perlawanan mengalami evolusi dari perlawanan fisik bersenjata yang bersifat kedaerahan pada masa kerajaan-kerajaan dulu seperti Kerajaan Banten, pokoknya kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara pada kala itu. Hingga perlawanan yang lebih terorganisir dan bersifat nasional melalui organisasi-organisasi pergerakan pada abad ke-20. Perlawanan kedaerahan memiliki karakteristik lokal, dipimpin oleh raja atau tokoh setempat, dan belum terkoordinasi secara nasional. Mungkin itulah presentasi dari dari makalah atau dan PPT yang telah saya bikin. Terima kasih. Di sini ada dan terima kasih kepada Ibu dan kawan-kawan semuanya yang telah memperhatikan dan melihat video saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di dalam kelas yang sangat kita cintai. Terima kasih.